teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali lagi kita dalam ibadah kita, ibadah Fresh G dan Excel. Mari kita siapkan hati kita, sebab Tuhan kita sungguh baik. Kita mau datang ke hadiratnya, kita mau mengucap syukur, memberikan pujian, memberikan penyembahan yang terbaik sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Bapa. Bahkan tak ada satu pun yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Naikkan satu pujian ini. Kau melukis wajahmu di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhan kami Yesus. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir dalam lubuk hati setiap kami. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tangan sampai masa tua kami. Sampai masa tuaku, Kau tetap Tuhan. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu membuat kami terteguh, membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku
Kamu angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati, senap hati-Mu. Ku angkat tanganku, kan memuji Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Haleluya. Sungguh Kau baik, sungguh Kau baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, terukir dalam lubuk hatiku. Kami sembah, kami puji, kami agungkan Kau Tuhan. Glory, glory hanya bagi-Mu. Segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi nama Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tak terukur kebaikan-Mu, tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Di dalam-Mu Tuhan kami rasakan kedamaian, ada sukacita. Yesus Tuhan, sungguh baik, sungguh baik, sungguh indah. Tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Yesus. Tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya, bahkan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu
ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji tiada terukur Tuhan. Kasih-Mu dan kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu. Ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Kasih-Mu terukir, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang kami dengar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Nah, dalam hidup kita menghadapi banyak problem, banyak tantangan, tapi juga banyak kesempatan. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tantangannya adalah biasanya terutama menyangkut sikap kita, tentang respon kita terhadap suatu peristiwa atau keadaan. Nah, salah satu problem sikap dalam hidup kita yaitu dalam meresponi kesalahan. Ya, saya ulang, salah satu problem dalam sikap hidup kita yaitu bagaimana kita meresponi kesalahan. Ya, karena apa? Karena orang-orang di sekitar kita ini tidak ada yang sempurna. Tapi kita pun juga belum sempurna. Jadi sama, kita ini orang-orang yang belum sempurna meresponi orang-orang di sekitar kita yang belum sempurna. Jadi bisa saja muncul kesalahan. Jadi bagaimana kita meresponi kesalahan? Yang pertama, kesalahan terhadap diri sendiri. Berapa banyak orang yang memiliki sikap yang salah ketika dia meresponi kesalahan diri sendiri. Ya, respon yang salah terhadap kesalahan diri sendiri bisa menjadi dia tidak percaya diri, dia terus dikejar rasa bersalah, dia takut mengulang satu pengalaman, dan sebagainya. Karena apa? Problem di dalam meresponi kesalahan diri sendiri. Yang kedua, meresponi kesalahan orang lain. Dan seringkali saya lihat, misalnya ya, kita kalau melihat orang yang salah itu, orang yang jauh begitu, orang yang tidak kita kenal, orang yang bukan siapa-siapa, maka kita cuek aja. Tapi kalau yang bersalah itu adalah orang yang kita kagumi, orang yang kita anggap baik, orang yang kita banyak taruh harapan, wah kemudian jadi lain cerita. Juga respon kesalahan bersama yang dilakukan kita bersama-sama dengan orang lain. Nah, coba amatin
bagaimana kita berespon terhadap berbagai macam kesalahan tersebut. Nah, kali ini kita mencoba melihatnya bagaimana Alkitab mengajar kita tentang berespon terhadap kesalahan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ingat sebagai pelajaran bagi kita. Yaitu yang pertama, satu fakta, satu keadaan, yaitu apa yang diungkapkan oleh Daud. Daud mengatakan di dalam Mazmur 51 ayat 7 begini, dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Nah, sejak dalam kandungan kita sudah dalam kesalahan. Berarti kita selalu ada potensi untuk berbuat salah. Karena kita keadaannya demikian, maka ketika kita menilai orang lain, maka penilaian kita itu juga akan mengarah ke diri kita juga. Karena apa? Karena kita sejak dalam kandungan semua manusia dalam kesalahan ia dikandung. Yang kedua, Daud juga mengungkapkan betapa hebatnya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu setinggi langit dari bumi. Dia membuang segala dosa dan pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Betapa kasih setia Tuhan itu luar biasa dan sangat dikagumi oleh Daud. Kekaguman itu, kesadaran akan kemuliaan Tuhan, akan anugerah Tuhan muncul. Karena apa? Karena Daud menyadari bahwa aku ini debu, kata Daud. Di dalam Mazmur 103 ayat 10 sampai 14. Karena kesadaran dirinya bahwa dirinya hanya sebagai debu, maka dia melihat betapa luar biasa Allah itu. Kasih setianya setinggi langit dari bumi. Dan ia membuang dosa kita, mengampuni, membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Aku ini debu, tapi Allahku luar biasa mengasihiku. Allahku berkenan mengampuni aku, berkenan menyatakan kasih setianya kepadaku. Yang ketiga, ada satu pelajaran lagi, yaitu ketika Yesus ditanya berapa kali sih orang harus mengampuni. Di dalam Matius 18, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang yang sangat berkuasa. Yang sangat berkuasa sedang mengadakan perhitungan kepada orang-orang yang berhutang kepadanya. Maka didapatilah seorang yang berhutang, hutangnya itu begitu besar. Hutangnya ditulis di dalam Alkitab yaitu 10.000 talenta. Itu angka yang sangat besar. Maka dipanggillah orang itu untuk diminta pertanggungjawaban. Tapi karena orang itu benar-benar tidak mampu, benar-benar tidak sanggup, maka orang itu merendahkan dirinya, mengakui segala keterbatasannya, dan dia minta anugerah, minta kemurahan hati. Dan akhirnya karena ketidakberdayaannya tersebut, orang ini dibebaskan dari segala hutangnya. Dibebaskan dan tidak diperhitungkan lagi. Kemudian orang ini keluar dari tempatnya penguasa tersebut, dan ketika dia keluar, dia bertemu dengan orang lain yang berhutang kepadanya sebanyak 100 dinar. 100 dinar dibanding 10.000 talenta
sangat kecil, sangat kecil. Dia baru saja dibebaskan dari hutang 10.000 talenta, tapi kemudian sekarang dia berhadapan dengan orang lain yang berhutang kepadanya 100 dinar. Apa yang dia lakukan? Dia mencekik orang itu dan dia mengadukan orang itu ke pengadilan. Dia menimpakan hukuman yang berat kepada orang yang berhutang 100 dinar. Akibatnya, sang penguasa mendengar laporan peristiwa itu, dia panggil orang ini lagi untuk menerima hukuman yang berat. Karena dia tidak mengerti artinya membebaskan hutang. Seperti inilah pengampunan. Karena itu Paulus menasihatkan di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Mari kita baca bersama-sama ya. Efesus 4 ayat 31 dan 32 demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Allah menghendaki kita mengampuni sama seperti Allah telah mengampuni kita. Seperti tadi kasus orang yang berhutang, karena telah dibebaskan dari hutangnya yang sangat besar, kita perlu membebaskan hutang yang kecil. Mengampuni seperti itu Tuhan Yesus mengajarkannya kepada kita. Sehingga tantangannya bagi kita, bagaimana kita memfokuskan pikiran kita. Yang pertama pilihannya yaitu kita fokus pada diri kita sendiri. Kita merasa dirugikan, kita merasa disakiti, kita merasa diingkari, dikhianati, kita merasa diperlakukan tidak baik. Kita fokus kepada diri kita dan kemudian kita fokus kepada hak kita. Karena kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak benar, kita berhak untuk bereaksi. Kita berhak sehingga kita merespon dengan kemarahan, dengan kepahitan, dengan dendam. Karena apa? Karena fokusnya adalah diri sendiri. Diri sendiri yang merasa dirugikan. Diri sendiri yang merasa dipermalukan. Diri sendiri yang merasa direndahkan. Dan sebagainya. Atau fokus kita kepada kehendak Tuhan. Energi dan perhatian kita kepada kehendak Tuhan. Sehingga kita bereaksi kepada orang yang bersalah kepada kita dengan kebaikan, dengan belas kasihan melalui pengampunan. Itu pilihan ada pada kita. Apakah kita fokus memuaskan hasrat hati kita, atau kita fokus kepada kehendak Allah? Apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah? Nah, saya mendorong untuk fokus kepada kehendak Allah. Karena kehendak Allah itulah yang terpenting, yang terbaik bagi kita. Kehendak Allah itulah yang menjamin hidup yang baik dalam diri kita. Nah, Paulus mengajarkan bagaimana respon kita terhadap kesalahan. Respon kita terhadap hal yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21.
Roma 12 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca pelan-pelan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jadi kalau kita berfokus pada kehendak Tuhan, maka yang pertama, jangan menuntut balas. Mungkin kita berpikir, betapa enaknya orang yang bersalah kepada kita tidak apa-apakan. Jangan-jangan dia nanti nggak sadar akan kesalahannya. Jangan-jangan dia nanti makin parah, makin ngelunjak. Jangan-jangan dia nanti tidak hargai kita, sepelekan kita sebagai penakut. Dan sebagainya. Itu bisa berkecamuk dalam hati kita. Sehingga kita benar-benar tergoda untuk membalas. Tapi saya mau sampaikan, Alkitab mengajarkan jangan menuntut pembalasan. Terus apa yang kita lakukan kalau kita tidak menuntut balas? Paulus menganjurkan kepada kita, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, bagaimana Allah membalasnya? Ya terserah Tuhan. Kadang-kadang kita terus berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Gecek-gecek dia Tuhan. Ulek dia, lumat dia Tuhan. Biar dia tahu rasa Tuhan. Nah, kitanya yang mengatur Tuhan akhirnya. Jangan. Itu bagian Tuhan. Tuhan dalam segala hikmat dan kuasanya, dia sanggup melakukan yang terbaik. Bagian kita apa? Jangan menuntut balasan tetapi memberi. Memberi apa? Tempat kepada Allah. Untuk melakukan pembalasan. Untuk murka Allah. Berilah tempat, berilah kesempatan kepada Tuhan sendiri untuk bekerja. Apa yang akan dikerjakan Tuhan terserah. Apakah Allah akan menghukum dia? Atau Allah akan menyadarkan dia? Mengajar dia? Dan membuat dia menjadi lebih baik? Itu adalah bagian Allah, bukan bagian kita. Tetapi bukan berhenti di sini. Kita tidak menuntut balas, kita memberi tempat kepada Tuhan untuk murkanya, tetapi yang kita lakukan adalah ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Saudara berpikir, apakah misal ini, orang bersalah itu kita tonjok, tas, dia bonyok. Kemudian kita beruntung. Iya Pak Pucu, tapi puas. Puasnya karena apa? Karena membuat dia bonyok. Nah apa kalau dia bonyok kita beruntung? Iya, tidak beruntung sih, tapi puas. Nah puasnya berdasar apa? Entahkah orang itu bonyok, entahkah orang itu tidak apa-apa, sebetulnya bagi kita, tidak ada apapun yang berubah. Betul nggak? Sehingga orang yang bisa memukul, tos, dia hancur, dia bonyok. Sebetulnya itulah yang namanya kepuasan yang semu. Kepuasan yang kosong. Karena sebetulnya tidak ada yang berubah dalam diri kita. Justru semakin kita melakukannya, perasaan dendam, perasaan marah,
itu tidak terpuaskan. Tetapi kalau kita melakukan ekstra, itulah yang juga diajarkan oleh Yesus, maka kita akan terlepas dari dendam tersebut. Dendam tidak bisa hanya dilupakan. Dendam tidak bisa hanya dilampiaskan dalam kemarahan. Dendam dikalahkan dengan apa? Dengan perbuatan baik. Inilah rahasia yang diajarkan oleh Yesus, yang dijabarkan oleh Paulus. Inilah yang menjadi hukum emas, hukum yang sangat berbeda. Ketika kita mengalami kemarahan karena kekecewaan, karena diperlakukan yang tidak baik, maka ketika kita memberkati, ketika kita melakukan hal yang baik, yang pertama, kita sendiri, hati kita akan disembuhkan. Dan yang kedua, dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Artinya, ketika kita berbuat demikian, akan membuat orang tersebut ada bara di kepalanya. Satu perasaan yang berbeda dari sekedar balas dendam. Satu perasaan yang berbeda dari sekedar saling menumpahkan kemarahan. Yaitu kita menaruh bara api di kepalanya. Itu jauh lebih efektif. Kita menanggulangi kesalahan. Dan ayat 21 ini justru menjadi kesimpulan dari ayat 19 dan 20. Yaitu apa? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan cara apa? Berbuat baik kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang menyakiti hati kita. Orang-orang yang merendahkan, mengecewakan kita. Semua bermula dari sikap. Segala sesuatu dimulai dari sikap. Karena itu berbicara tentang problem sikap. Yakinkah kita bahwa firman Tuhan adalah solusi terbaik bagi problem sikap? Yakinkah kita bahwa firman Tuhan adalah petunjuk yang terbaik untuk solusi sikap kita? Atau kita tetap berkata, itu firman Tuhan. Itu terlalu sulit bagiku. Itu firman Tuhan. Teorinya begitu. Firman Tuhan. Enak di dia, nggak enak di saya dong. Itu firman Tuhan. Kalau Yesus bisa, kalau Paulus bisa, aku kan masih manusia. Gitu. Yakinkah kita bahwa firman Tuhan adalah solusi terbaik bagi problem sikap kita? Saya mau sampaikan, ketaatan kita akan firman Tuhan, ketaatan itu akan membuahkan hasil. Mungkin hari ini, esok, atau lusa nanti. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ketika orang banyak membicarakan dendam, orang banyak merancangkan pembalasan, Engkau mengajarkan kami untuk bertindak kebaikan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Ajar kami terus percaya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah solusi dari problem sikap. Dunia dibakar oleh emosi, oleh kemarahan, oleh balas dendam. Dunia memerlukan kesembuhan, kehidupan, melalui perbuatan baik, melalui pengampunan, melalui anugerah. Karena itu Tuhan, mohon hati-Mu ada dalam hati kami. Supaya kami bukan hanya berkata stop, masalah ini sudah selesai. Kami bukan hanya berkata cukup, masalah ini berhenti sampai di sini. Tapi kami bisa melakukan perbuatan baik yang mengalahkan kejahatan. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan kepada anak-anak-Mu yang masih muda. Dalam kemudaan mereka, mereka bisa menjadi teladan. Dalam kemudaan mereka, mereka bisa menjadi pemenang. Karena Engkau beserta kami memberi kekuatan dan kesanggupan kepada kami untuk mengampuni dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.